Nah, jadi emang emang itu memang bagus, produknya emang bagus. Produk-produk Hmm, dia tuh bagus-bagus. Tapi terus ada berkaitan dengan ini sih, biasanya berkaitan dengan hal-hal supra biasanya. Kalau kayak kayak banget itu kan, kalau kayak tanaman itu kan nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada hubungan dengan supranatural. Sorry, dengan nggak ada hubungan dengan spiritual, nggak ada. supernatural things itu ya. Iya. Aku sih lebih tertariknya karena dia kayak tanaman gitu kan, kayak benda Oh yang iya, hidup gitu. iya, Terus memang pohon sage pula ya, kan sage itu kan memang di, maksudnya kalau kita baca ya, tapi kan kalau analisa secara energi ya nggak paham sih aku. Cuma kalau kita baca kan kayaknya sage itu dipakai banget gitu. iya. Itu memang sangat bermanfaat sih. Nah, nanti kalau misalnya Nisal membeli salah satu produk dia, nanti Nisal akan dimasukkan ke dalam grup khusus. Grup Oh, khusus itu isinya praktisi semua itu. Itu isinya wow. semua praktisi. Mm-mm. Cuma memang produk dia tuh paling murah itu minyak produk dia. Produk dia tuh paling paling murah minyak. Hmm, emang kan produknya yang lain tuh lebih kayak memanggil entitas ya kan. Kalau si Sage ini aku lihat cuman kayak membuka apa, membersihkan aura gitu-gitu. Enggak juga sih, itu banyak banget. Oh Oh, mau lihat ininya apa guna dari tanaman itu? Udah tahu belum? iya, aku udah baca di websitenya Oh, kan kayak oh, eh, sekarang udah hilang. ada, masih ada aku baca-baca. Kalau misal buka website udah hilang, udah nggak ada. Oh, coba lihat. Lebih Iya, kayak ya, jadi tuh begitulah. Sebenarnya bagus sih kalau untuk membuka wawasan ya, untuk membuka wawasan tentang apa, tentang energi atau apa gitu. Itu bagus. Cuma memang kita mesti open open mind banget sih. Kalau nggak open mind pasti salah kira tuh. Salah kira pasti kalau nggak open mind. Jadi itu ceritanya eh waktu ngobrol-ngobrol sama Bro Abe kan, Bro Abe yang di grup gratitude itu, kan saya kan sempat kasih tahu kan tentang Krista Langgra itu. Terus Bro Abe itu lihat-lihat gitu, lihat-lihat. Terus tiba-tiba dia japri itu, sorry ya bro, kan kita kan kalau ngobrol kan bro-bro gitu kan. Sorry ya bro, kayaknya saya nggak cocok deh dengan apa, dengan ini, dengan yang di Malang itu gitu. Kan oh gitu. Mas Anggra kan tinggalnya di Malang kan. Hmm. Kayaknya saya nggak cocok gitu dia dia bilang begitu. Mm-mm. Terus bertentangan dengan dia gitu. Karena kan mungkin kan Bro Abe kan ngerasa kalau Prana itu kan putih gitu. Kalau Prana putih kan. Kalau Krista Langgra itu abu-abu menurut dia ya. Hmm. Dia gitu. Ya udah katanya gitu. Jadi dia pesen tuh si Bro Abe pesen waktu itu. Hmm. Pokoknya kalau misalnya mau sharing-sharing tentang apa, tentang Krista Langgra itu jangan di grup ini ya, dia bilang gitu. Oh ya udah, Oh. dia bilang Mm-mm. gitu. Oh, iya sih, karena kan nggak semua orang bisa menerima ya. Ya Kan benar. cabang-cabang ilmu. Nah, itu nanti misal kalau mau lihat-lihat webnya boleh, ya lihat aja. Kalau misalnya Iya, aku cocok, kalau misalnya enggak juga. ya nggak masalah juga sih. Tapi kayak maksudnya mau nyoba itu ya itulah. Oh Kan yang itu telat kita kan sih. Misal taunya telat.
itu sebenarnya udah Iya, dari awal bulan Juli itu, udah dari awal bulan Juli. iya kadang-kadang aku suka lihat itu kenapa ya kemarin lihat oh aku tuh suka ngelihatnya kalau pakai laptop Oh pakai gitu. laptop. Jadi kemarin tuh baru buka laptop lagi terus ada websitenya terus lihat loh. Ya, Kalau pakai HP aku jarang jarang buka Instagram. saya buka ini. Kalau waduh memang ini deh Ini kalau rezekinya. ini Spirit. Jadi produknya dia itu ini nih produknya nih. Pertama Spirit Portal, Sorcery Power. Sorcery Power itu dibagi tiga. Hmm, Sorcery Power itu ada Grey, ada Light, ada Dark. Ini sesuai kita mau pilih mana gitu. Kalau mm-mm, misalnya Light, ini ada ini ada macam-macamnya gitu pilihan-pilihannya. Beberapa keilmuan di sini saya sesuaikan. Ini kayak Pikat Sukma kan ada di sini nih. mm-mm, Saya sesuaikan. Jadi kan kalau Pikar Sukma, nah saya pikir daripada nanti teman-teman ngambil terus bayar kan, lebih mm-mm. baik saya copy ilmunya terus bisa saya turunin gitu. Iya. Itu lebih enak. Ini Pikar Sukma, lalu kalau yang ini nih ada ini ada apa? Ada Black Buddha nih ada, kemudian di kepala Agnia. Ini sebenarnya saya bisa turunin nih yang ini nih, Solomon's Will ini. Cuma Hmm, saya masih ragu-ragu. Saya mm-mm. masih ragu-ragu karena kalau udah menurunkan ini tuh eh, mengembangkan ini saya apa kayak magic magic dalam Oh, diri kita gitu. Ini kan ngeri kan nih. itu memperkuat. Oh, Ini kan ngeri kan. iya. Ini ngeri kalau misalnya nanti disalahgunakan. Makanya saya masih pikir-pikir sih untuk coba untuk kasih tahu di grup gitu. Hmm. Oh gini, iya iya. 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 Ini Mas, ini ada mantranya Mas. Om ini Om Toyo, maksudnya gini, mengcopy apa diolah lagi gitu? Diselaraskan lagi apa langsung copy Diselaraskan gitu? lagi, Oh gitu diselaraskan. ya, pasti lah ini. Heeh. Heeh. Nah ini ada mantranya. Mantranya itu nama-nama Tuhan. Iya iya. Mantranya nama-nama Tuhan kayak gitu. Lebih pada kayak Kri- gitu sih. Kristal apa namanya tadi? Kristal Mangga, kayaknya Kristalanggra, saya juga Kristal kristalanggra.com. Mangga. Iya saya ada lihat di IG juga itu, suka Nah, lewat. ini kristalanggra. Kristal Mangga. Mm. Tapi memang sekali lagi membutuhkan keterbukaan pikiran ya. Kalau Ya mau open mind. ya open mind. Kalau nggak open mind agak agak susah. Ini kalau kayak gini-gini nih, saya bisa kembangin nih. Nah, ini kan kemampuannya nih misalnya ini misalnya nih Mm-mm. kan bagus-bagus nih. Sorry sorry sorry, udah saya matiin. Bentar bentar. Ini kan ada udah kelihatan belum? Udah Nah ini, kelihatan. nah ini kan Kelihatan ya. bagus-bagus nih, Mm-mm. bagus-bagus. Ini saya bisa bisa ini bisa apa? Bisa sesuaiin. Jadi ntar bisa kita latih bareng-bareng supaya nanti kita terlindung dari ini gitu. Bisa. Maksudnya saya punya kemampuan untuk mengolah itu tanpa harus apa? Istilahnya mahar ke dia lah gitu, ke Mas Anggra lah gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Berarti anu ya, Om Toyo ini udah master ya levelnya ya. Bisa ngolah ilmu sendiri. Hebat tuh. Enggak lah, biasa aja. Iya kan biasa kalau bisa ngadon-ngadon ilmu jadi ini kan udah master itu sebenarnya. Biasa aja Mas. Kalau saya sih lebih ngelihatnya lebih kalau misalnya bisa bermanfaat buat orang lain, ya kenapa enggak? Kalau Oh bisa, gitu. kalau bisa. Iya iya. Aku kayaknya pengen yang Black Buddha itu deh fotonya. Oh boleh, kalau mau bisa. Kalau mau bisa. Aku Itu bisa Black siap-siapin kali Buddha ya. buat buat apaan Black Buddha itu? Oh Black Buddha, sebentar. Mantranya Meruat. ya.
Nah, Iya. soalnya kemarin kan karena ada tanya-tanya juga kan. Hmm. Bentar-bentar ya. Ini saya pindahin dulu. Iya. Ini saya langsung aja deh. Tunjukin aja. Oh, masih di-share nggak sih? Oh, belum. Nah, ini udah kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini Black Buddha tuh. Air Ini Mas, putih Black Buddha, Mas. Ini. sama melati putih. Nah, ini syaratnya. Ini Black Buddha. Black Buddha itu udah ada satu orang yang ngambil. Oh, di Ya grup. udah. Si istrinya Pak Terian. Oh, iya, iya. Dia udah ngambil Black Buddha. Nah, jadi Black Hmm. Buddha itu dia tuh memurnikan, menetralkan energi yang tidak dibutuhkan di dalam diri dan bangunan wilayah gitu. Hmm. Lalu bisa meruat diri orang lain, bangunan dan wilayah. Bisa. Nah, metodenya pakai air dan doa. Metodenya pakai air dan doa, gitu sih. Baru Pak Terian, istrinya Pak Terian yang ngambil. Kalau ini nih Hmm. udah beberapa nih ngambil. Ini udah beberapa ngambil, ini juga ini lumayan banyak nih yang ngambil. Black Buddha baru Ke satu rezekian. orang. Iya, iya. Kenapa? Kerejekian emang ini kan banyak peminatnya. Aura Iya. kerejeki 8 penjuru. Heeh. Lalu ini belum ada yang ngambil nih. Ini belum. Apa itu? Konversi. Oh, iya. Mata batin. Lalu ini beberapa orang sudah ngambil. Beberapa. Ini dong, kasih kasih ini dong, kasih apa namanya? Kasih testimoni gitu. Oh, ya boleh nanti dimintain Nanti testimoni. coba jadi kan kalau marketing itu kan buat supaya orang berminat. Ya, boleh juga. Tapi Iyalah. karena Terus saya mikirnya ini apa? Mikirnya cuma ya biar bermanfaat aja jadi nggak terlalu mikir soal itu sih. Sama terus ini kalian sama apa kenapa? kalian ini om apa dievaluasi gitu. Dievaluasi oh ini memang betul-betul bisa digunakan gitu misalnya. Kan Iya, gitu. bisa juga sih, bisa juga. Iya, dievaluasi. Itu kalau punya Solomon's Will yang tadi itu, yang Hmm, mantranya pakai nama-nama Tuhan itu iya. jadi lebih kuat, Hmm, jadi lebih kuat. Kayak kemarin nih temen ngasih masukan dengan, oh bagus juga sih dia bilang. Jadi ada afirmasi, afirmasinya tuh bagus. Sebentar ya, saya coba lihat catatan. Ini nih afirmasinya kayak gini. Jadi dari apa yang sudah dipelajari diperkuat. Ini contohnya kayak gini, contoh hmm, afirmasinya. Cuma memang kalau supra kan kalimatnya begini, atas iya izin benar. Tuhan dan Ibu Bumi gitu. Kalau Iya, atas izin Tuhan atau Bapa ya, langit Ibu bumi gitu-gitu kan. ya kayak gitu. Kalau kalau supra tuh jatuhnya kayak gitu. Oh itu Supra ya? Saya baru tahu loh. Supra Kirain seluruh seluruh spiritual. filman di Kisah Anggra itu supra. Supra. Secara secara Oh, apa ya? Secara umum itu supra. oh Jadi gitu. memang memang dia kan tidak tidak menyediakan apa secara khusus spiritual gitu. Tapi saya juga setuju sih, karena kalau masalah spiritual itu kan masalah pribadi ya. Iya. Masalah spiritual itu masalah pribadi. Jadi dipuaskan dulu tentang keduniawiannya, dipuaskan dulu sampai sampai apa? Sampai merasa sudah tidak butuh apa-apa gitu. Baru itu bisa masuk supra tuh.
Tapi kalau masih ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ya itu Nah, di ini dulu gitu. puasin Nah, dulu. iya, nah nanti tuh kalau dari pengalaman saya, nanti ini sama itunya tuh lebih lebih kuncup gitu loh Mas, lebih meruncing gitu. Oh Jadi iya, nanti kita tetap punya keinginan, cuma keinginannya lebih 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 spiritual gitu, dekat dengan Tuhan misalnya, ya iya. kayak gitu. Tapi memang yang apa, yang memang harus dipastikan ya itu sih kerejekian memang dipastikan dulu supaya supaya hidup enak, hidup tidak kurang gitu. Nanti kalau sudah misalnya sudah merasa apa ya, sudah cukup, baru nanti pelan-pelan pengenalan-pengenalan dengan spiritual, Iya. pengenalan dulu gitu. Kayak gitu sih. Dan tidak bisa dipungkiri Mas, Nisal dan Karen ya, Mm-mm. eh, kesehatan tuh menjadi faktor yang penting juga, kesehatan. Iya, iya betul. Jadi memastikan diri selalu sehat. Terus kadang-kadang kan kita kan sehatnya receh, kecapean, capean lalu sakit, Iya, makan sembarangan sakit. Sementara kadang-kadang kan ada waktu di mana kita merasa 24 jam itu kurang gitu. iya betul. Pengennya 36 jam satu hari. Kalau lagi semangat-semangatnya tuh. Itu sih. Nah itu supportnya itu supportnya ya itu apa ya, ya mau nggak mau ya harus ngerti supra juga sih. Healing itu pada akhirnya Mas, saya Iya, merasa bahwa healing itu bagian dari supra menurut saya. Saya merasa pada akhirnya ya iya, healing. Karena kan kita harus harus misalnya gini, kalau kalau healing yang normal kan kita olahraga kan ya, olahraga dan sebagainya lah menggaya hidup sehat gitu. Cuma masalahnya iya, adalah kita bisa nggak ngelakuin itu. Itu kan masalahnya. iya, Jadi iya. yang paling mudah adalah dengan supra itu paling mudah. Iya, Maksudnya untuk menjaga supaya kita sehat, terlindung juga paling 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 sederhananya itu lewat supra sih, menurut saya sih. Sebenarnya segala hal yang berbau adik kodrati atau luar biasa itu ya ini ya kontennya supranatural. Iya, iya Eh, memang Kalau yang disebut spiritual itu kan tentang nilai-nilai, misalnya kayak baik buruk, esensinya kan ya. esensinya, Ya, tujuannya. iya kayak Kayaknya gitu. jalan bareng ya, pasti kan nggak bisa dipisahkan antara dua hal itu. Oh iya, Spiritual. bisa bisa jalan bareng asal tidak menolak aja Mas. Iya, open mindset. Asal tidak menolak. Eh, iya, udah open mindset. Hmm. Asal tidak menolak, misalnya oh, kita butuh uang, misalnya kayak gitu. Lalu Iya, kita butuh pertemanan, kita butuh kerja. Itu kan semua duniawi kan itu. iya, Itu duniawi. Maksudnya kalau kalau cuma mikir spiritual pasti nggak mikirnya ke situ. itu kalau ya kayak gitu udah pensiun contohnya. Betul-betul bertapa. Aku, aku mau Nggak nanya mau dong. nonton. Dokter Nisa mau nanya loh. Ya nyimak Iya loh. boleh, boleh, boleh. Ya, kalau soal rezeki ini kan apakah berkaitan dengan kayak, kalau aku kan selalu mikirnya kayak kita kudu membangun suatu usaha gitu. Mm-mm. Itu ya maksudnya kayak mata pencaharian kita deh. Jadi Mm-mm. pendapatan dari situ apa atau berkaitan kayak eh, tujuan kita gitu. Kayak suka dibilang apa kita ini ada misi apa gitu. Di dunia ini, Mm-mm. Tapi kalau misalnya soal uang sih aku selalu berpikir kayak
membangun karir atau mau menghasilkan produk atau apa gitu loh. Jadi penghasilannya dari situ gitu. Oh, Cuman memang kesehatan ya, kesehatan itu ya, penting banget, terutama kan kesehatan mental, terus kesehatan fisik juga. Jadi kayak kalau kita mau kerja gitu kan kadang-kadang kalau mental kita nggak kuat kan bukan bisa panik, bisa lupa gitu kan ada barang-barang yang tinggalan kalau pergi kemana-kemana gitu. Kayak aku iya. misalnya kan mm, harus Oh, berangkat tuh ke kota satu kota atau kota lainnya terus hmm, pas mau berangkat juga kayak di rumah ada masalah-masalah gitu kan. Itu juga bisa jadi mental breakdown sih, tapi iya, tentu, mm-mm, tentu tapi itu. ya mm-mm. Tapi Oh, jadi dibantu. gini, nih Sal. Eh, Mm-mm, kalau misalnya sandang, pangan, papan, Nisan ngerti ya. mm-mm, Sandang, mm-mm, pangan, papan. Nah, kita kan secara naluri kan memenuhi ketiga hal itu dulu. mm-mm, Kalau misalnya kita rumah sudah punya, rumah tempat tinggal sudah punya, lalu mm-mm, pekerjaan sudah punya. eh, mm-mm, nah, dari situ biasanya kan setelah kita mencapai, ini secara umum ya, secara umum. Setelah kita mencapai semua itu, sandang pangan papan itu, ternyata masih ada ruang kosong dalam diri kita. mm-mm. Masih ada. Nah, itu spiritual itu. Itu hanya bisa dipuaskan kalau kita belajar spiritual. Nah, itu kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa Mm, orang menganggap bahwa spiritual itu spiritual model lama. Jadi dia meninggalkan seluruh kehidupannya dan berkonsentrasi hanya di spiritual. Lalu kemudian keluarganya sengsara, anak-anaknya berantakan, istrinya berantakan, gitu. Nah, konsep spiritual modern nggak kayak gitu. Konsep spiritual modern adalah harmonisasi pada semua. Jadi hubungan keluarga baik, hubungan teman-teman baik, hubungan semuanya baik, pekerjaan baik. Cuma memang kita kita menyisihkan waktu aja untuk mendekat pada Tuhan tanpa meninggalkan semua itu gitu. Jadi konsep pertapa modern tuh kayak gitu, bukan bukan lari bukan lari ke gunung atau meninggalkan Ya, semuanya seperti ya, Buddha gitu, enggak. Konsep benar-benar. pertapa modern tuh menjalankan semuanya. Nah, nanti kalau misalnya dirasa bahwa semua sudah keurus, misalnya orang tua sudah tidak membutuhkan kita ya dalam tanda kutip ya, teman sudah tidak membutuhkan kita, nanti ada tandanya, nanti akan ada tandanya. Nah, bersama dengan tandanya itu baru pelan-pelan kita menempuh jalan spiritual lebih banyak. Maksudnya persennya lebih banyak. Mungkin tadinya 10%, jadi 20%, jadi 30%, 50%, sampai akhirnya nanti 100%. iya, Makanya iya. eh, makanya ada istilah Zorba de Buddha. Zorba de Buddha itu adalah Buddha, seorang yang telah mencapai pencerahan, tapi tidak tidak menyepi, melainkan dia tuh menjadi penerang bagi siapapun gitu. Jadi dia tetap hidup di masyarakat, tetap hidup di itu. Oh, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya misalnya energi keberuntungan dikuatkan, nanti nanti lama-lama nanti lebih enjoy aja sih sebenarnya. Tahapannya itu sampai enjoy. Ketika kita enjoy menjalankan hidup kita, ketika kita merasa menjalankan hidup kita tuh tidak terbeban, tidak apa, tidak terpaksa, tapi menikmati, menikmati, menikmati gitu. Karena ukuran ukuran sandang pangan papan itu beda-beda setiap orang sih, beda-beda. Dan sebenarnya kita sudah lebih dari cukup sebenarnya.
Hmm. lebih dari cukup. Cuma mungkin kalau kita bandingkan dengan standar orang kaya mungkin agak susah juga sih. Misalnya Iya. gimana Mas? Enggak apa-apa, lanjut lanjut. Misalnya standar kita misalnya kita baru bisa dibilang oke kalau penghasilan kita 50 juta per bulan misalnya. Kalau kita sudah menetapkan standar itu agak repot emang, agak repot. Tapi kalau misalnya kita memahami memahami itu gimana ya? Intinya sebenarnya langkah awalnya adalah apa yang ada dan terjadi dalam hidup kita sekarang adalah sesuatu yang sempurna yang Tuhan berikan pada kita. Itu sudah paling sempurna tuh sekarang. Misalnya misal dokter misalnya. Lalu Karen, Karen kan udah kerja juga. Itu sempurna saat ini. Itu kalau kalau Nisal dan Karen menikmati semua itu, menikmati, enjoy, bahagia, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Nah, dari situ nanti kalau sudah bisa begitu, nanti akan terbuka pintu-pintu yang lain. Salah satunya pintu spiritual itu. Cuma kalau kita tidak menikmati hidup kita, ya ya memang tidak akan pernah eh, merasa ini ya, merasa cukup lah gitu. Kayak gitu. Saya juga mau nanya dong. Oh, boleh, boleh. Sederhana, saya pengen nanya kenapa kalau Om Toyo nulis itu langsung dihapus gitu. Nanya kenapa? Gimana, gimana, Mas? Ya, Om Toyo itu kan kalau nulis komen di grup, ya, ya kan. Padahal Oh, itu penting loh. Orang belum selesai baca, kadang-kadang langsung dihapus. Itu kenapa sih sebenarnya? oh, karena gini, Mas, grup itu kan lebih umum ya, Hmm. lebih umum dan obrolan cetan-cetan itu kan mengandung tingkatan kesadaran kan, Hmm. makom lah, makomnya itu Ya, beda-beda gitu. Nah, nanti kalau misalnya itu tidak berguna, ya percuma aja kayak kayak nggak dibaca atau apa gitu. Oke, oke, oke. oke. Siap. Dokter Michelle. Lebih nanti jadi nggak kebaca aja sih Mas. Dan kan jadi merasa percuma kalau menurut saya sih. Mungkin saya naif juga sih. Gitu. Mungkin saya naif ya. Tapi oke lah nanti nextnya nggak dihapus-hapus. Dan Enggak, kalimat-kalimat soalnya itu kan terlalu provokatif. enggak sih sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak masalah. Enggak ya, santai ya. Ya gitu Nggak sih, terlalu masalah. provokatif. Lanjut aja sebenarnya. Jadi akhirnya jadi ngerasa apa ya? Jadi ngerasa kadang-kadang kalau misalnya dilanjutin tuh, oh boleh, boleh. Oh, ya ini nih perannya Supra nih kayak gini Karen. Ini perannya Supra ini. Eh, Hah? kamu cuma kirim ke saya ya. Jadi saya share ya, nggak apa-apa ya Karen ya. Jadi Karen itu tanya gimana cara ngatasin orang yang rese di tempat kerja. Terus dia harus bersikap kayak gimana. Ini Oh kalau gitu. dengan Supra ini langsung selesai masalahnya Karen. Kalau dengan Supra ya. Hmm, iya. Ini saya cerita terus terang aja nggak apa-apa ya Karen ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya tadi Oh, salah ngirim. Bentar. kamu tahu kan kepala SMK itu beda sekarang, bukan pada dan lagi. Pernah dengar nggak? Enggak Pak. Nah, jadi kepala sekolah SMK nih Mas, tempatnya Karen sekolah dulu itu kepala sekolahnya udah ganti dan kepala sekolah yang sekarang tuh tidak tidak terlalu disukain lah, tidak Emang terlalu siapa Pak? disukain. Jadi Pak Rudolf namanya. Pak Rudolf itu wakil Udah. kepala sekolah SMP. Dia naik sekarang menggantikan Pak Dadan. Nah, Pak Dadan ini disingkirkan. Kesannya begitu karena Kok bisa Pak?
Iya, iya memang bisa. Pak Dadan itu tidak dikasih jam di SMK. Jadi Pak Dadan nggak bisa ngajar di SMK. Nah, itu kalau dengan Supra ya. Kalau dengan Supra itu mudah sekali, mudah sekali. Tapi memang mungkin pilihannya lewat cara halus atau cara kasar. Misalnya itu yang di kantor kamu teman atau bos? Kakak yang ngajarin saya, Pak. Jadi dia tuh ngusir saya secara halus gitu loh, Pak. Hmm, ya udah. Jadi kan kalau dijelaskan dengan sederhana itu begini, dia kan lebih powerful daripada kamu ya. Bener. Dia kan lebih powerful daripada kamu. Nah, jadi eh, caranya energinya dia dikurangin aja. Energi dia dikurangin. Nah, bagaimana cara energi dikuranginnya? Atau ada dua, didamaikan. Didamaikan. Jadi kalau dengan Supranya itu, kalau kamu punya data dia, misalnya foto, foto ya, Punya, Pak. punya foto, lalu punya data data dia gitu. Data dia itu maksudnya Jakarta, misalnya dia lahir jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu. Terus ya udah, eh, kamu lihat foto dia, terus diusap-usap, diusap-usap itu kayak dikipas-kipas gitu, pakai dua tangan, dikipas-kipas ke fotonya itu, terus katakan ini nih, saya ketik ya, ini namanya, ini mantra Ho'oponopono. Oh, Ho'oponopono itu ya. Ya, ya, Oh, itu bisa digunakan juga buat gitu. bisa. Oh. Nih, kamu ulang-ulang kata ini. Jadi sambil ngelihat foto dia di depan foto itu, kamu kayak kipas-kipas gitu, kayak bersihin, kayak nyapu, nyapu, nyapu dari kepala dia sampai ke bawah gitu. Terus katakan aja, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu diulang-ulang sampai, hmm, bentar, sampai 100 kali lah. Ini diulang-ulang sampai 100 kali nih. Agak susah ya, Pak. Iya, enggak susah. 100 kali itu cepet. 100 kali paling 5 menit. Saya kalau ngeliat dia udah bawanya kesel aja. Iya, jangan, jangan, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kalau misalnya dia ngeselin kamu terus kamu terpengaruh, dia menang. Kamu kalah. Bener, Pak. Dia suka Ah, banget kalau saya kayak nggak nyaman. kayak, ah, jadi nanti ulang-ulangin ini sambil ngusap-ngusap foto dia gitu. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you gitu. 100 kali. Terus kalau misalnya kamu ketemu dia, mau ketemu dia nih dalam perjalanan, Mm. diulang-ulang kata ini. Nah ini. Jadi misalnya namanya Toyo ya misalnya ya. Diulang aja damai besertamu Toyo. Dalam perjalanan kamu ke kantor, kamu ulang-ulang ini. Ini dalam Pak, perjalanan itu baca yang 100 kali itu cuma sekali atau setiap hari? setiap hari sekebutuhan aja. Kalau Oh, misalnya keadaan udah membaik nggak usah. oke, Pak. Nah ini ucapin ini I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you ini 100 kali satu hari. Sama pada ini di rumah ya, ini di rumah. Lalu pada saat kamu dalam perjalanan dari rumah ke kantor kan akan ketemu dia tuh. Kamu katakan ini damai besertamu siapa namanya gitu. Enggak. Jadi biarkan biarkan mantra itu bekerja. Biarkan Tias, biarkan mantra itu bekerja. Jadi main kuat-kuatan aja gitu. Main kuat-kuatan aja. Kalau hari ini nggak berhasil, coba lagi terus. Sampai terasa ada perubahan gitu Iya, dari dia. sampai terasa ada perubahan dan perubahan itu pasti Oh. terjadi. Ah, ah, ah. Ini kayak semacam telepati gitu. Kenapa? Enggak mentelepati kalau lewat foto gitu sebenarnya.
sebenarnya memprogram, Mas. Memprogram Oh, supaya program. segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini program Oh, sederhana ini. Maksudnya sederhana. tidak tidak perlu powerful. Wah, kalau yang powerful lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Iya, kalau yang powerful lebih ngeri lagi. Kayak misalnya, misalnya saya eh, kan ada beberapa di tempat kerja itu yang dominan kan. Dominan, maksudnya dia tuh terkesan ingin, bukan ingin sih, dia tuh menguasai gitu. Nah, dominan itu ada dua, dominan positif dan dominan negatif. Kalau dominan positif, dia helpful, dia bantu, dia ringan tangan, dia bijaksana. Itu kalau yang positif. Kalau yang negatif, dia ngatur, dia merugikan kita, dia memanfaatkan kita, gitu. Nah, itu Hmm, orang-orang yang apa yang negatif itu, energinya dikurangin. Kalau misalnya tahu caranya gitu, energinya dikurangin aja, dikurangin, atau setiap ketemu dia gitu energinya dikonversi, itu dikonversi terus gitu. Semoga energi negatifnya menjadi energi positif. Mungkin kayak gitulah kira-kira. Coba ini pakai cara yang langsung, pakai oh cara iya, yang iya. langsung. Nah, itu ntar lama-lama keseringnya dia interaksi sama kita, itu ntar terurai itu energi negatifnya. Nah, itu kalau Hmm, energinya negatif udah terurai, jangan tinggal cuma energi positif. Udah santai kalau udah kayak gitu. oh gitu. Kalau udah kayak gitu, udah santai aja. Kayak gitu sih. Ini bisa buat orang yang jarang ketemu juga nggak, Pak? Contohnya gimana? Maksudnya kita ada kayak marahan sama orang tapi kan nggak pernah ketemu. Kalau tadi kan kasusnya kayak teman kantor apa-apa kan yang tiap hari ketemu. Kalau misalnya kita sama orang yang jarang ketemu atau nggak pernah ketemu tapi ada rasa ganjel gitu bisa dilakuin ya? Oh, bisa. Udah dalam supernatural itu apa aja bisa. Orang kayak magic, Oh iya. itu kayak Oke, magic gitu. curcolkan semua ya undang-undang ini. Seru. Iya, tapi Lanjut lanjut. eh, yang jelas begini, yang jelas kita harus meyakinkan. Ini kan kalau Tias kan udah lebih maju ya, masalahnya udah lebih maju daripada Karen. Jadi kita masih meyakinkan bahwa kita sudah terhealing dulu, Tias. Kita udah sembuh dulu, kita harus meyakinkan itu dulu. Caranya seperti apa, Pak? Ya jadi, ya kamu harus bahagia dulu. Kamu harus meyakinkan kamu bahagia. Caranya dengan meditasi. Kamu masih ngucapin afirmasi nggak? Kemarin saya lakuin, Pak, yang pohon kehidupan. Nah, itu dilatih terus Mulai itu. lagi. Mulai Itu lagi dilatih sekarang. terus. Itu nggak boleh bolong itu. Latihan pohon kehidupan itu kalau dilatih terus, kamu bahagia nanti. Nanti kamu akan kaget kalau, wih, kok saya bahagia ya? Itu karena energi bahagianya tuh udah penuh. Ibaratnya kalau HP itu ya, energinya tuh Ah, udah 100%. udah Kalau full udah charge. 100, ya, kalau udah 100%, game apa yang nggak bisa kamu mainin? Apa program yang nggak bisa kamu install gitu? Misalnya eh, baterai penuh, pulsa banyak, data banyak ya. Wah, itu ibaratnya WiFi itu. Gabungan antara WiFi dan baterai yang penuh. Wah, bahagia kamu bisa ngapain aja, bisa bisa denger lagu kalau HP ya, bisa denger lagu, bisa ini, bisa itu gitu. Itu kalau dalam kehidupan ngeri itu. Tapi ngerinya dalam arti menyenangkan. Bahkan keadaan bahagia itu sangat menyengat, sangat mempengaruhi ke sekitar gitu. Tapi kebahagiaan yang real ya, bukan yang semu maksudnya, bukan sesuatu yang kita buat-buat, enggak. Ini memang memang kamu tahu kalau air dituang terus dia tumpah kan. Nah, itu sama. Kalau kamu sangat bahagia, itu bahagia kamu tumpah kemana-mana itu. Itu kayak gitu ibaratnya. Nah, itu pohon kehidupan tuh esensinya itu latihannya. Jadi dari titik keberuntungan, lalu nanti terus-terus terakumulasi menjadi bintang keberuntungan. Itu kalau bintang-bintang itu kan indah, bersinar, menerangi gitu. Wah, itu kalau energi kamu penuh, Karen.
Itu cuma masalah waktu kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, teman yang lebih baik. Bener, Pak. Iya, Soalnya akhir-akhir ini saya nggak bahagia sih. Saya merasa. iya, itu karena kurang, karena energinya kurang. Jadi kenapa kita nggak bahagia? Karena energi kebahagiaan kita kurang. Ibaratnya, kenapa kita nggak penuh cinta? Karena energi energi cinta kita kurang. Tapi kalau energi kebahagiaan kurang, sorry, kalau energi kebahagiaan penuh, energi cinta penuh, energi keberuntungan penuh, ya itu meluap-luap dia nanti. Berlebihan jadi. Oh, kalau udah berlebihan ntar banyak orang yang mau itu. Yang nempel-nempel itu banyak. Kayak gitu. Dan eh, itu masih Supra, Mas. Iya, Supra. Terus kalau datar-datar aja kena gimana tuh? Datar-datar itu apa maksudnya? Misalnya bahagia enggak, sedih enggak, ya biasa aja, lempeng itu apa? Kenapa energinya kenapa tuh? Ya masih dicek sih. Yang Oh, paling mesti dicek bagus dong. adalah keadaan melampaui dualitas ya. Itu yang paling bagus. Tapi kan melampaui dualitas, kita udah cerah itu berarti itu. Enggak, Kalau maksudnya sudah, tandanya gimana? Tandanya, tanda karakter atau yang dirasakan kalau kayak gitu. oh itu agak sulit juga sih ya. Tapi kemarin si Om itu menceritakan sesuatu. Jadi Iya, menurut dia itu, tapi sorry ya ini mungkin ini agak 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 mendalam sedikit pembicaraannya. nggak apa-apa. Menurut dia itu Bebas. ada banyak eh, ada banyak kajian kajian tentang Nabi Muhammad tuh yang nggak banyak dibahas orang. Ya, Menurut dia, menurut Om banyak. Oh, jadi oh, jadi kalau menurut Om begini Mas, pembelajarannya menurut Om ya ya, sesuai makom nih. Makom pertama kira-kira guru kita tuh wali lah Mas, kira-kira. ya, Nah, nanti makom berikutnya tuh guru-guru kita tuh tokoh-tokoh sufi Mas, ya. tokoh-tokoh sufi. Nah, nanti di tingkat berikutnya guru kita itu Nabi Muhammad Mas. Oh iya, Nah, lalu di atas iya. itu yang yaitu yang Om sebut tauhid. Tauhid, ya langsung ke Tuhan. Tauhid itu kata Om yang bisa ngajarin cuma Tuhan. Iya, Itu yang bisa ngajarin itu cuma Tuhan kata Om. Nggak bisa, Nabi pun nggak bisa ngajarin. Karena itu iya, ilmu-ilmu mungkin mungkin saya salah kali ya penyebutannya. Mungkin bukan tauhid atau apa gitu. Tapi yang mau saya bilang adalah ada tingkatan ilmu tuh yang bisa ngajari cuma Tuhan. Itu di atas Nabi itu kata Om. iya, iya. Itu kayak gitu tuh. Nah, jadi ada banyak pengalaman ternyata yang dialami oleh Nabi Muhammad. Om tuh ngalamin, Mas. Iya, betul. Nah, terus ketika ketika dia bertemu dengan pengalaman itu pecah itu. Itu maksudnya pecah gini, maksud saya pecah adalah dia nggak bisa menguasai emosinya. Iya, itu apa gila namanya gila spiritual ada namanya. Iya, Biadab. itu kayak gitu. Dan kemarin tuh terjadi tuh, sempat terjadi gitu. Itu pas saya Iya. sama Mas Aris kemarin. Itu terjadi. Jadi dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat, dialog. Oh, yang jantungnya apa namanya hatinya dibersihin itu katanya. Nah, saya lupa dialognya kayak gimana gitu, tapi bicara tentang bintang gitu. Ya, jadi memang Om ngalamin apa yang dia Iya, dia dia tuh mengalami. Jadi, dadanya dibelah iya seperti itu itu. intinya sebenarnya Ya, dia mengalami apa yang Nabi Muhammad alami, Mas. Intinya begitu. iya benar. Intinya, intinya begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kan gurunya sudah Tuhan kan? Ya, pada Iya, tingkat iya tertentu Nabi Tuhan Muhammad langsung. itu yang bisa ngajarin Nabi Muhammad cuma Tuhan. Ya kayak gitulah. Ah, Sama yang bisa ngajarin Yesus itu cuma Tuhan, nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa ngajarin dia. ya, Nah, itu kayak gitu. Jadi ada beberapa pengalaman tuh yang terkonfirmasi sebagai sebagai peneguhan lah gitu.
kayak gitu. Iya. Nah, kalau tadi kembali yang ke Mas Herman bilang itu keadaan-keadaan eh, di mana tidak merasa apa-apa ya. Mm. Itu kalau kalau dalam bahasa Omnya gini, sebenarnya nyawa kita punya siapa? Oh gitu rasa anunya, pengertiannya. Ya, enggak. Pengantar itu begini, nyawa kita itu punya siapa? Oh Punya Tuhan kan? iya. Ya udah dibalikin aja ke dia gitu. Oh, pasrah ya berarti ya. Bukan dibalikin Mas, dibalikan seutuhnya ke dia. Iya, maksudnya kan kalau bahasa umumnya kan dipasrahkan. Kita kan nggak pakai Iya, daya kita. dipasrah di bukan dipasrahkan Mas, dikembalikan. Nah, iyalah, pokoknya intinya Ya, gitulah. ya gitu Nggak gitulah. cawe-cawe. Nggak cawe-cawe Nah, lah itu pokoknya. jadi akhirnya pada saat pada saat eh, dikembalikan, kita sudah Mhm. tidak punya kuasa atas diri kita gitu. Karena Jadi kita ya kan udah los aja lah gitu ya. iya, karena kan diri kita ini bukan punya kita, punya Tuhan. Tuh. Terus sampai segitunya tuh, sampai segitunya. Iya. Memang memang agak itu agak agak apa? Agak susah sih sebenarnya menerangkan itu. Harus pakai ilustrasi yang sederhana. Iya, agak sulit. Menurut saya sih agak sulit ya, menurut saya. Karena menyentuh dengan membahasakan lewat pikiran aja ini udah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Nah, kalau Eh, kembali gimana Mas? kemarin sampai jam berapa? Sampai jam berapa kemarin anunya kopdarnya? Yang sama Saya Om. datang 1 hari sebelum dia pulang tuh. Iya itu yang malam kan. Saya kan kemarin karena Mm-mm. sibuk jadi nggak datang. Iya, yang Besoknya pas Agatha, datang omnya yang nggak Agatha omnya ambil udah foto pulang. itu. Iya, Iya. Pulang jam berapa tuh? Sampai jam berapa? saya jam 8 pulang. Itu Dari kita jam. saya tuh dari jam 4 paling. Emang Oh sebentar, gitu. sebentar banget sih. Iya, iya. Itu. Pak Toyo tanya, Boleh, boleh. berarti kalau misalnya kita lagi banyak masalah gitu, kayak kita tuh sama Tuhan tuh kayak minta pertolongan ke Tuhan apa kita mengembalikan tadi semuanya ke Tuhan apa gimana sebaiknya? Oh enggak, itu beda ini, beda. Eh, Kalau dalam tingkatan kita nih, tingkatan yang nyata, itu kan tidak nyata ya. Sebut aja begitulah. Eh, pada Iya. kenyataannya, pada kenyataannya kalau kita ada masalah ya diselesaikan masalahnya. Diselesaikan. Kalau masalahnya dengan pekerjaan ya berarti diselesaikan pekerjaan. Kalau kaitannya dengan hubungan ya diomongin. Kayak gitu sih. Maksudnya begini Tias, yang tadi saya bahas dengan Om ini itu lebih pada hubungan dia dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi ini bukan suatu pembicaraan duniawi sebenarnya bukan. Nah, biasanya kan masalah-masalah kita kan masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawi itu, duniawi. Misalnya hubungan tadi gitu. Atau ya pokoknya masalah-masalah kita tuh intinya duniawi lah, uang apa Iya, gitu. Jadi iya gitu. penyelesaiannya tuh kalau langsung ke spiritual tuh agak ini sih, agak bukan 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 nggak nyambung, nyambung sebenarnya. Cuma kurang real, kurang real. Karena pada intinya kita akan menghadapi masalah itu intinya gitu. Misalnya contoh gini, Tias ada masalah misalnya, lalu Tias beribadah pada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Itu sebenarnya apa sih? Supaya nanti Tias ada dalam satu keadaan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, sebenarnya kan kalau itu di-cut ya, kalau ibadahnya ini di-cut gitu, sebenarnya kan kita hanya perlu menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya gitu. Cuma kita butuh ketenangan batin dulu gitu, intinya gitu. Dan sebenarnya untuk urusan duniawi Tuhan itu sudah apa sudah memberikan caranya sih. Ya lewat duniawi juga penyelesaiannya.
Atau kalau mau dengan hal yang lebih apa ya, lebih powerful lagi, ya dengan supra tadi itu. So, pokoknya supra itu untuk urusan duniawi itu sangat sangat relevan. Ya mempermudah lah ibaratnya. Iya, itu Kalau sangat relevan itu. Misalnya dia tangannya ke atas nih, yang tangan kanan, yang tangan kiri ke bawah, lalu menyalurkan energi, melewatkan energi dari tangan kanan, mengalir ke bawah, membersihkan seluruh tubuh, lalu mengeluarkan energi ke tangan kiri. Itu begitu aja terus posisinya. Jadi kayak kayak prosesnya kayak cuci darah, cuma ini bedanya bukan cuci darah, tapi cuci energi. Jadi energi-energi yang negatif itu dikeluarin, dikeluarin, dikeluarin. Energi positif dimasukin, negatif dikeluarin, positif dimasukin, negatif dikeluarin. Itu begitu terus. Itu nanti hilang itu masalahnya tuh. Jadi sebenarnya dari situ, kalau misalnya kita sangat ngerti, bahkan seakan-akan spiritual memang tidak dibutuhkan. Seakan-akan ya, ya, seakan-akan. Kita nggak punya duit nih, kita nggak punya duit. Ya seperti biasa kan kita harus bekerja ya. Lalu ketika kita bekerja itu, misalnya kita sudah meditasi dulu, eh, sudah latihan dulu, latihan tadi pohon pohon keberuntungan gitu ya, pohon kehidupan. Itu nanti pada saat apa? Pada saat bekerja itu lancar-lancar aja. Itu saya udah buktikan sendiri itu. Kalau misalnya kita bermeditasi minimal 20 menit ya, hmm, 20 menit sebelum kita bekerja, itu pekerjaan kita lancar itu seharian itu. gitu. Itu kayak gitu, membingungkan juga sih. Kan ya apa namanya membackup secara gaibnya. Iya, Padahal kan supranatural. bisa bisa akhirnya jadi bisa ke situ membackup secara gaib. Akhirnya Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini ya, misalnya ya, kekuatan supranatural buat bekerja, cari uang, misalnya. Itu nggak ada yang ditukar ya Om dari aspek kehidupan kita gitu. kalau kita sudah Misalnya, latihan dulu, Mas, ah, kalau kita sudah latihan ya, maksudnya kalau latihan kita rutin nih, itu ibaratnya kita tinggal menuai-nuai aja, Mas. Bayar, hmm, kita bayar, cuma dibayarnya lewat meditasi. oh gitu. Jadi ada yang Eh, di eh, pertukaran dengan meditasi itu tadi. ada pertukarannya dengan meditasi itu. Oh, iya, iya. Itu kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, misalnya, eh, jadi ibaratnya, tapi ini yang sederhana banget ya Mas ya. Iya. Misalnya Mas sholat 5 waktu nih, sudah meyakinkan lah, Mas sudah meyakinkan diri Mas bahwa Mas tuh sholat 5 waktu gitu. Kalau Mas sudah yakin dengan sholat 5 waktu, itu kan kewajiban kan. Iya. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban, masa kita nggak dapat haknya? Oh iya iya benar. Jadi memang Lain kalau kita sudah belum menjalankan kewajiban gitu. oh gitu. Itu kayak gitu. Jadi kita udah bayar lunas di awal. Nih, misalnya misalnya gini ya. Misalnya saya mencoba dengan cara afirmasi atau loa lah. Terus Mm-mm. kejadian gitu ya, memprogram atau bermanifestasi. Nah, itu pertukarannya dari apa? Dari afirmasi itu tadi atau gimana? Loa itu sebenarnya cuma multiple aja, Mas, dimultipelin aja. Oh Jadi gitu ya. misalnya gini, misalnya dengan ibadah, misalnya Mas dapat 100 nih, Iya. dapat 100 ditambah loa jadi 1.000. Oh, jadi hanya Iya. menggandakan. Nah, masalahnya adalah banyak orang melakukan loa, tapi nggak ada yang dilipatkan. Maksudnya dia tuh nggak ibadah dulu, tapi langsung loanya. Oh gitu ya. Ya kosong. 0 kali 100 kan 0. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu malah nggak kejadian ya. Kenapa? Biasanya kalau nggak ada yang dilipatkan gitu, biasanya nggak kejadian. Kalau tanpa ada modal lah. Gitu. Itu cakupannya kecil sih Mas. Misalnya gini contoh. Rezeki itu bisa dicapai kalau energinya 1.000. Ini maksudnya pecah telur nih Mas.
Ya, Kalau dalam marketing kan ada istilah pecah telur tuh. Pecah telur iya, itu akan dicapai kalau energinya 1000. Kalau energinya nggak 1000, nggak pecah mas telur mas. iya. Nah, loa itu akan memultipelkan energi yang dibangun. Jadi eh, dengan loa itu tetap harus berusaha, tetap Iya. tetap harus berusaha, tetap harus berikhtiar, tetap harus apa sih tuh? Yang kalau berusaha terus apa tuh namanya? Kalau di Islam, Em, ya ya intinya itu dia yang tidak pantang menyerah lah gitu intinya. ya ya Nah itu istiqomah, istiqomah istiqomah, ya, ya konsisten. istiqomah dan loa itu oh kalau belum jadi itu masih sering gagal juga mas. Kalau Iya belum iya. jadi ya, tapi kalau udah jadi, wah itu ntar tinggal menuai aja. Karena dia udah tahu kuncinya kan, tinggal menuai. Itu nanti kalau misalnya eh, yang dimultipelin energi negatif, itu bisa juga mas. Jadi sumber kerejekian itu ada dari energi negatif, ada. Nanti dampaknya berhasil, pecah telur tapi sakit, Oh pecah iya telur itu tapi yang emosian. itu yang dikhawatirkan itu maksudnya Iya, ada yang ditukar gitu dari iya, apa itu yang akhir kayak gitu. gitu dan itu yang dihindarin kan. Heeh. Banyak teman sih, kita jadi banyak teman, jadi banyak yang suka. Cuma yang suka jadi posesif kayak gitu. Gitu. Nah ini nih yang apa namanya dicegah, diantisipasi. Iya, jadi memang Heeh. harus diantisipasi memang sih. Jadi memang harus nabung energi dulu lah Iya, ibaratnya, harus punya Mas. baru baru Kita dilipatkan dengan iya, loa itu tadi ya. iya, kita aja baru bisa ngasih pengemis kalau kita punya uang. Kalau kita nggak Yes. punya uang nggak bisa ngasih kita, Iya, benar. nggak bisa. Iya. Pak Toyo tanya lagi. Boleh. Eh, Tadi kan kalau misalnya sholat kan kayak ngelakukan kewajiban, terus nanti kita bisa Hmm, dapat hikmah ya. Lah, gimana kalau dengan yang riyadoh tahu Pak? Pak Toyo, apa apa tuh? riyadoh. Yang kayak melakukan ritual misalnya selama 40 hari itu kayak ibadahnya kenceng banget. Misalnya ditambah tahajud, tambah sholawat, tambah Oh, baca macam-macam itu loh. Tapi maksudnya 40 hari itu kayak ngejar ibadah banget itu gimana? Apakah itu juga intinya juga menambah saldo tabungan energi kita, oh hak iya. kewajiban kita apa mendekatkan diri ke Tuhan biar dikasih apa gimana? Enggak. Kalau itu berkaitan dengan keinginan, kalau itu berkaitan dengan keinginan itu tidak ada rohani-rohaninya. Tidak ada. Hmm. Tapi jangan ditolak. Maksudnya gini, misalnya kita ingin kaya, boleh kan ingin kaya. Ingin kaya itu boleh, bukan sesuatu yang salah ingin kaya itu. Misalnya gini, tapi 40 harinya bukan bukan itu ya, Tias ya, bukan yang ngapit itu bukan, bukan yang ngapit. Apa? Ngapit Tapi apa? Oh, selang-seling itu yang Daud itu. bukan. Oh, jadi ada rumusan 40 hari dalam 3 hari. Jadi puasa 3 hari itu nilainya sama dengan 40 hari. Oh, Itu ada ilmunya lah gitu. Bukan. Itu yang 40 hari ini benar-benar 40 hari diterima. Jadi 1 bulan iya, 10 hari. iya kayak gitu. Sekarang kan Iya. ada nomor riadoh itu. Nah, contoh begini. Sholat 5 waktu energinya 100 sih. Sholat 5 waktu energinya 100. Ditambah puasa dikali 10 tuh. Jadi kalau misalnya menjalankan 5 waktu, terus puasa selama 40 hari misalnya, itu energinya 100 dikali 10. Itu kalau puasa sholat 5 waktu plus tahajud itu dikali 10 lagi, dikali 10 lagi. Nah itu kalau sholat, puasa, Sholawat juga. Sholawat tahajud, juga. sholawat Sholawat. itu dikali lagi. Itu kalau Hmm. ditambahin terus, ditambah berbuat baik, puasa, sholat, tahajud, sholawat, ditambah berbuat baik, itu multiple itu. Energinya Hmm. multiple. Jadi sebenarnya matematika banget sih, matematika gitu sih. Cuma masalahnya adalah kalau orang Jawa bilang
kamu cukup gentur nggak melakukan itu? Gentur itu kamu eh eh, Tekun, tekun, tekun. ya tekun, tekun, Rajin. sangat tekun gitu. Itu kayak gitu. Jadi nih kalau di Karen nih misalnya contoh kalau buat Karen, Karen bisa bangun pagi, lalu berdoa dulu, lalu kemudian dandan yang rapi, lalu pakai parfum, berpenampilan baik, dalam perjalanan pun berdoa supaya hari ini saya penuh dengan keberuntungan gitu. Jadi tuh energinya ntar Karen multiple tuh Karen. Karena kita mempersiapkan hari kita gitu. Kita mempersiapkan hari kita. Nah itu ntar kalau itu Gitu. dilakukan setiap hari, wow, tuh kamu ntar jadi cemerlang gitu Karen. Jadi cemerlang, jadi ada karismanya gitu, ada inner beauty-nya gitu. Shining. Kayak gitu. Dan memang Hebat harus apalagi. harus kayak gitu sih. Maksud saya harus punya pengalaman kayak gitu, gitu. Harus punya pengalaman menjadi seorang yang istimewa. Harus. Nanti dari situ ya terserah apakah setelah itu akan menjadi orang yang rendah hati gitu. Atau akan menjadi orang yang semakin tenar gitu. Itu pilihan kalau setelah itu. Atau ya yang Hoponopono pakai foto tadi, fotonya harus foto cetak apa boleh lihat di sosmed gitu? Kalau misalnya Boleh, jarak jauh nggak pernah ketemu. Apa? boleh, boleh. Tapi nanti Oh, akan kelihatan hasilnya setelah ketemu ya. gitu. Tadi foto sama apa tanggal lahir? Iya, data dia. Hmm, Data. Misalnya tanggal, bulan, tahun. Nah, itu makanya kalau kamu udah tahu begitu, jangan pernah berikan data kamu sama orang lain. Hati-hati tuh Itu ya. kalau dia dapat foto kamu dan data kamu, habis kamu. Habis. Itu di peletnya luar dalam itu ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya katanya harus tahu binnya juga ya. Apa kayak? Kenapa? Harus tahu bin atau bintinya katanya kalau pakai gitu. Oh iya itu. Wah, kalau itu lebih dalam lagi tuh, Mas. Lebih bahaya, lebih Iya, dalam lagi lebih tuh dalam. kalau sampai Iya. ketemu binti. Itu kan lebih khusus, Tias. Nah, yang namanya Tias kan banyak kan. Tapi si Tias Iya. Safitri itu lebih sedikit. Lalu kalau Cuma Tias satu. Safitri yang Hmm, lahir pada hari ada. Jumat, tanggal segini, bulan ini, tahun ini, itu lebih spesifik tuh. Lalu kalau misalnya ditambahin lagi, Tias Safitri bin siapa yang lahir pada hari ini, bulan ini, tanggal segini, tahun ini. Wah, itu ibaratnya kalau serangan itu langsung ke kamu itu Detail. serangannya tuh. Karena datanya udah jelas banget gitu. Iya, soalnya kalau nggak spesifik, ntar yang datang random loh. Iya, ya itu random iya. Oh, Mas, Ya Mas, pernah. Mas Erwan udah buktikan tuh. Saya pernah. Jadi gini, dulu pernah kan namanya kan Astrid gitu kan. Saya nggak tahu nama lengkapnya gitu. Saya panggil Hmm, Astrid. Saya telepati kan datang namanya Astrid, tapi Astrid bukan Astrid dia gitu. iya Astrid yang beda. lain. Nah, Iya, mesti yang namanya Astrid mesti juga kan. tapi orangnya lain. Jadi mesti detail Masih misalnya detail, uh, detail. nomor nomor rumahnya gitu-gitu kan, tanggal lahirnya, mesti detail. Akhirnya betul Om datang Om Astrid yang saya maksud itu. Hmm, Oh gini cara mainnya, jadi suka apa ya? iya, Improvisasi lah, mesti tes detail. gitu, detail. Oh gitu. Pak Toyo, kan Hmm, selama ini Pak Toyo kan kayak yang meditasi kan ada juga yang apa itu membuat perlindungan dari serangan energi negatif itu kan. Nah, hmm. tapi kalau misalnya kasusnya tuh udah misalnya kayak kita ngerasa ada yang ngirimin negatif tuh gimana cara penyelesaiannya? Kalau itu kan tadi mencegah kan. Kalau misalnya udah kayak ngerasa ada yang ngirim gitu kayak gimana cara mengembalikannya gitu atau ngilanginnya. Terus yang kedua, apakah kalau misalnya kita dapat kiriman negatif tuh boleh nggak dikembalikan ke yang ngirim biar dia sadar kayak gitu? Apa gimana?
Oh, jadi perkembangan kita adalah menyadari bahwa kita tuh bahaya. Itu perkembangan itu. Kan tadinya kita nggak menyadari kita ada apa-apa kan. Tahu-tahu kita ada apa-apa gitu. Tapi kalau kita mulai menyadari bahaya yang dekat sama kita, itu berarti perkembangan. Dan tidak perlu, nggak, jangan jangan ini, jangan dibalikin, diterima aja. Tapi dalam arti diterima, dalam arti kita sudah terlindung. Jadi perlindungan itu ditingkatin aja terus. Nah, sambil meningkatkan perlindungan, nanti belajar juga untuk menetralkan energi-energi. Dinetralkan aja gitu. Eh, tapi ini teorinya ya, ini teorinya. Energinya dinetralin. Lalu jangan lupa rumah itu juga dilindungin rumah. Rumah kita itu kan kayak benteng kita, jadi harus dilindungin, dilindungin itu. Itu kalau kayak saya aja gitu, ada perlindungan di rumah. Jadi ibaratnya kalau di luar saya udah nggak kuat gitu, masuk rumah udah aman. Jadi di rumah tuh udah ada sistem perlindungan gitu. Nggak usah dibalikin. Cuma nanti kalau Kenapa? misalnya mau dibersihkan aja energinya dia gitu. Itu jadi buat baik jatuhnya. Jadi misalnya dia kan nggak tahu siapa ya, nggak tahu kan. Lalu niatin aja bahwa siapapun yang mengirim ini, semoga bisa bahagia dan semoga kebahagiaannya dia tidak mengganggu kebahagiaanku gitu. Jadi kalau kalau orang bahagia itu tidak tidak ini tidak merusak dia. Orang yang merusak itu adalah orang yang tidak bahagia. Oh iya, oke oke. Oke, Mas. Tapi kalau Ya, dikembalikan Mas. niatnya biar dia kayak dia sadar gitu boleh nggak Pak? Kita maksudnya kalau dikembalikan kita juga nanam karma negatif nggak? Maksudnya kan itu tanamannya dia gitu loh. Biar dia merasakan gitu gimana? Oh jangan, itu sama aja Tias dipukul dan balas mukul. Itu sama itu. Cuma ngembaliin kan yang ngirim dia misalnya kayak gitu ya biar dia kayak kayak merasakan sendiri kayak gitu biar sadar gitu loh dianya. Enggak, tenang aja. Akan ada orang yang mengurus itu. Tapi jangan kita. Jangan. Jangan menjadi hakim buat orang lain, jangan. Biarkan nanti karmanya dia yang akan menghukum dia. Tapi itu pun kita harus berdoa supaya dia kuat menerima karma yang telah dia lakukan. Jadi semuanya tetap baik semuanya. Jangan 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 membalas sesuatu yang buruk dengan hal yang buruk gitu. Jangan. Apa kita Kalau tadi dia doain doain biar dia kuat dapat karma kan berarti juga kita yakin kalau dia bakal dapat karma gitu. Apa gimana? enggak gini, ibaratnya kalau dia mukul kamu, kamu punya pelindung dari besi, gitu. Kamu nggak sakit kan? Dia bakal mukul besi itu, duk, gitu. Nah, jadi yang diperlukan perlindungannya dikuatin, perlindungannya dikuatin aja, terus semoga semoga dia bahagia. Jadi oh, dibersihinnya tuh, dibersihinnya tuh jadi sesuatu yang positif, gitu. Jadi sesuatu yang positif. Oh, jadi gini, Tias, teori yang lain adalah kalau kita terpengaruh dengan apapun yang ada di sekitar kita, berarti kita lebih kecil energinya. Tapi kalau kita tidak terpengaruh dengan energi sekitar, berarti energi kita lebih besar. Itu kayak gitu. Jadi kita menguatkan energi, mendoakan banyak orang, itu kan nanti ada panen energi itu. Kalau mendoakan banyak orang berbuat baik, panen energi lagi, sholat, panen energi lagi. Nah, seluruh panen energi itu nanti diperlukan ketika kita membutuhkan, misalnya kita membutuhkan perlindungan, itu bisa dipakai panen energinya. Kita membutuhkan kerejekian, itu bisa dipakai gitu. Jadi itu tidak penting apapun yang terjadi dan apapun yang orang lain lakukan sama kita tidak penting. Tapi apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain itu penting gitu. Jadi kita tetap pemenangnya dalam segala situasi. Tetap menang. Lu boleh ngatain gua, boleh bully gua.
Cuma gue nggak terpengaruh dengan apa yang lo lakukan, gitu loh istilahnya. Dengan kata lain tuh begitu. Gue tetap semakin hebat, gue semakin cantik, gue semakin nyaman, gue semakin bahagia gitu. Tapi bukan berarti jadi jahat sama dia, jangan, jangan jadi jahat. Doakan kebaikan-kebaikan buat dia, doakan dia menjadi lebih dewasa, doakan dia itu tadi kebahagiaan dia itu tidak merusak kebahagiaanku, kayak gitu. Jadi semua positif. Jadi nanti dia yang tadinya akan merusak Tias akan jadi positif dan akan terima kasih sama Tias. Cuma ini masalah waktu ya. Jadi semuanya positif dan itu yang terutama. Yang terutama adalah Tias tidak merasa dan tidak perlu merasa bahwa semua itu musuh. Enggak. Dan emang bukan musuh gitu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi semuanya jadi positif. Semuanya. Iya sih, Pak. Sekarang aku juga lagi tahap itu sih, maksudnya nggak dualitas dan kayak memandang apapun tuh dengan rasa yang sama gitu. Iya. Kayak berusaha melihat kebaikan di setiap kejadian, setiap orang bahwa ya walaupun mungkin orangnya tuh kayak ngelakuin hal yang tidak baik atau menyakitin, tapi kan aku kayak berusaha ngelihat, oh ya udah dia ngelakuin kayak gitu karena kesadarannya dia sekarang seperti itu. Ya kalau Iya. misalnya aku lebih tahu, lebih anu Iya. ya ya doain aja biar dia bertambah kesadarannya, biar dia lebih baik kayak gitu sih aku mikirnya sekarang. Jadi kayak nggak tersakiti tapi oh ya udah mungkin dia belum Iya. tahu kalau kayak gitu tuh nyakitin ya. Dia mungkin kesadarannya seperti itu, dia nggak Iya. tahu kalau kayak gitu tuh nggak baik gitu sih. Kenapa kenapa anak kecil selalu lucu apapun yang dia lakukan? Karena kita tahu dia anak kecil. Kita nggak Iya, marah. Kalau dia suka ngambek, suka marah, suka ini, suka itu, kita nggak marah karena dia anak kecil. Anak kecil itu selalu termaafkan. Ya gitu. Ya gitulah. Ya kita memakluminya dan kita memaafkan mereka dan kita tetap sayang sama mereka. Kita tuh apapun yang anak kecil lakukan tuh mereka punya sesuatu yang membuat kita sayang mereka gitu. iya. Itu kayak gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu juga alasan dia dibalik melakukan kejadian itu Oh, kan. Maksudnya kayak mungkin dia ada masalah dengan keluarganya, mungkin dia ada nah, tuntutan ya, keuangan apa. benar, Jadi kayak benar. berarti kayak mungkin dia melakukan kesalahan atau menyakiti, tapi kan kita nggak tahu motif dibaliknya dia. Ya mungkin sebenarnya dia juga melakukan itu tuh juga terpaksa atau gimana. Jadi kayak Iya, kita nggak bisa melihat dia dengan sepatu kita kayak kayak keadaannya beda gitu loh. Maksudnya kayak ya udah iya, dia lagi bertumbuh seperti di level dia seperti itu ya nggak apa-apa kesadarannya seperti itu doakan aja biar dia semakin hmm, lebih baik semakin bertumbuh jadi kayak tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. iya. Biarkan dia tahu dengan sendirinya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia nggak usah ngasih tahu, nggak usah. Kalau Tias ngasih tahu, wah itu agak repot itu. Malah capek buang-buang energi ya dan mungkin dia Ya. belum sampai level kesadarannya tapi kayak kita Nah, iya, memaksakan kan malah benar. kayak kayak yang kepompong kita tuh kayak pengen bantu dia jadi kupu-kupu malah kita robek kepompongnya kan malah jadi dia rusak dia nggak bisa bertumbuh kan. Benar. Ya, itu kayak gitu persis. Jadi, biarkan prosesnya berjalan alami. Tias bisa berdoa, semoga proses kamu lebih cepat. Semoga proses kamu tidak ada halangan. Semoga Tuhan selalu berkati kamu dengan kebahagiaan, dengan kesabaran. Setiap orang itu sedang berusaha jadi baik dalam apapun yang dia lakukan. Termasuk kalau dia berbuat jahat ya. Sebetulnya dia pengen jadi baik, cuma cuma belum waktunya aja gitu. Dan dia masih berproses. Kalau kita menghormati proses itu, kita akan membantu dia untuk berproses lebih baik dengan cara yang lebih baik gitu. Karena kadang-kadang kan untuk untuk mencapai sesuatu, kadang-kadang orang buat sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau dia nanti akhirnya menemukan cara mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, dia pasti akan melakukan itu nanti. Mungkin sekarang dia belum tahu. Kayak gitu sih. Iya. Berarti Yes. kayak berarti kayak kejadian yang menyakiti apapun tuh kayak dibalas dengan cinta gitu aja ya Pak. Nggak usah menghakimi, tapi Ya, kayak kita benar. tingkatkan cinta kita aja kayak Benar. kayak Iya. dikirimi doa. Jadi kayak kita malah levelnya Ya. yang lebih tinggi nggak terpengaruh gitu ya. Soalnya Iya. kan sebenarnya kayak dia tuh melakukan hal yang kayak gitu kan sebenarnya kayak dia agak negatif dan agak kekurangan cinta gitu kan. Jadi kayak kita Iya. kirimi aja kayak gitu ya. Iya. Tapi Tia sembuh juga ya. Iya.
Tias harus sembuh juga. Kalau disakiti ya sakit. Tapi kalau misalnya Tias tahu bahwa setiap orang berproses, karena gini Tias, kita tidak mungkin berhubungan dengan energi yang lebih tinggi, nggak mungkin. Kita pasti akan berhubungan dengan energi yang selevel kita. Nah, nanti kalau energi Tias lebih tinggi, Tias tidak mungkin berhubungan dengan orang itu. Kalau dia energinya lebih rendah ya, Tias akan berhubungan dengan orang yang energinya itu setara. Jadi sebenarnya kita butuhkan adalah meningkatkan energi aja terus. Yang kita butuhkan sebenarnya itu. Nanti semua tuh tertinggal nanti. Orang yang energinya lebih rendah tuh akan ada di bawah. Kita naik terus ke atas. Nggak ketemu kita sama mereka. Nggak ketemu. Itu dampak positifnya itu. Dan kalau kita sudah di atas, kita dengan senang hati membantu orang yang sudah di bawah. Dengan senang hati. Gitu. Pokoknya santai lah. Oh, jangan sampai segala sesuatu mengurangi kebahagiaan Tias. Tias harus kayak foto ini, nih, selalu tersenyum. Iya, 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 iya. terus kayak gitu. Matanya juga penuh kehidupan, harus penuh kehidupan. Kalau nggak bisa begitu, berarti Tias lagi sakit. Ya udah disembuhin aja dulu. Sembuhin. Dan keputusan sembuh itu cuma sesederhana afirmasi begini. Aku sembuh. Cuma sesederhana itu sebenarnya. Itu untuk kesembuhan mental apa bisa fisik juga Pak afirmasi kayak gitu? Semua. Aku bahagia. Itu dirasain aja gitu. Dirasain. Aku tersenyum. Dirasain. Sambil tangannya tuh pegang dada gitu. Tangan kanan pegang dada. Aku penuh kebaikan. Dirasain. Dirasain. Aku pribadi yang dewasa. Dirasain. Dirasain terus. Jangan pikirkan waktunya. Biarkan biarkan perasaan itu berkembang dengan sendirinya gitu. Nanti kalau misalnya tidak merasa apa-apa, pancing lagi, diulang. Aku bahagia, dirasain. Kalau mau diulang, diulang. Aku bahagia. Nanti lama-lama hangat, hangat. Nah, nanti terakhir bilang, aku sembuh. Nanti tanpa sadar ntar tuh ya tersenyum sambil merem itu. Dirasain pegang-pegang dada pakai tangan kanan. Rasain aja gitu. Jadi jangan jangan cuma diucapkan, dirasakan. Kata-kata positif ditanamkan itu dalam 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 diri kita ditanamkan. Kita tanamkan gitu. Kita tanamkan itu ya kita kita tanam. Aku bahagia, aku tersenyum, aku pribadi yang dewasa, aku penuh kebaikan. Itu ditanamkan dan ditanamkan terus gitu. Tenang aja, nggak usah takut. Iya, nggak takut sih, cuman kadang kayak masih khawatir masa depan itu gimana ya Pak cara ngatasinnya. Ya harus bahagia di saat ini. Kalau kalau Tias bahagia di saat ini, nanti saat ini akan menjadi masa lalu. Bahagia di saat ini akan jadi masa lalu. Yang penting itu saat ini, Tias. Saat ini, hari ini itu yang penting. Bukan esok hari atau yang sudah lewat. Itu tidak penting. Makanya
masa kini itu disebut present. Present itu hadiah. Hari ini, saat ini, itu paling penting. Dan Tias cuma harus meyakinkan bahwa Tias bahagia aja sekarang. Itu aja, bahagia, 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 bahagia terus aja. Kalau piring kotor, cuci. Kalau lantai kotor, bersihin. Kalau barang barang nggak rapi, dirapikan. Itu aja. Terus lakukan kebaikan. Kamar tidak wangi, semprot. Kamar banyak mangut, banyak nyamuk, semprot. Jadi buat buat saat ini menjadi lebih baik dan begitu terus gitu. Masa depan sih, masa depan adalah apa yang kita rasa saat ini. Itu masa depan sebenarnya. Jadi kalau misalnya Tias bahagia sekarang nih, wah tuh Tias akan menyadari bahwa masa depan Tias itu bahagia. Jadi masa depan itu kayak cermin dia. Cermin dari apa yang kita rasa saat ini. Kalau misalnya Tias selalu dandan baik, berpenampilan baik, wangi, pakaian rapi atas bawah. Kalau bisa selalu begitu, wah itu cantik setiap saat itu. Kalau bisa begitu. Tetapi tidak menyiksa diri ya. Tidak menyiksa diri itu sesuatu yang beda. Menyiksa diri itu maksudnya sengaja tidak makan seharian. Itu sebenarnya lebih baik makan sedikit tapi senang gitu. Makan tapi senang. Atau makan banyak tapi senang. Itu jauh lebih bermakna itu daripada daripada menahan makan cuma karena ingin jadi kurus gitu. Bukan begitu. Kita lebih penting bahagia daripada semua itu. Lebih penting begitu. Ya itu lagi. Karen juga kalau Karen selalu memperhatikan penampilan, memperhatikan cara kerja, tersenyum, berpikir positif. Pokoknya semua-semuanya positif ya. Gitu. Wah itu ntar hidupnya jadi positif itu. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya rasa segitu aja dulu ya. Ini udah luar biasa ini yang kita bicarakan nih. Oke, Terima kasih makasih Kak Cecep. Tias dan Karen bertahan sampai akhir. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Malam. Pak. Terima Oke, kasih. ya saya matiin ya.